Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Cerdas Mulia? Berjumpa lagi dengan saya Ari Rahmawan, founder Cerdas Mulia Institute dan juga trainer pengembangan pemuda. Hari ini spesial buat kamu semuanya. Kita semua akan membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan lebih baik lagi. Tentunya di masa-masa kita sekolah, di masa-masa kita kuliah atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita seringkali mengalami apa yang namanya demotivasi. Kita seringkali mengalami rasa malas. Kita seringkali mengalami rasa di mana kita kok sulit untuk bergerak. Dan tentunya akibat dari perbuatan itu, waktu yang kita miliki jadi sia-sia. Waktu yang sudah kita miliki kemudian tidak bisa bernilai tambah, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, tahukah kamu ternyata apa sih rahasianya orang-orang yang dia mampu memanfaatkan waktu mereka dengan sangat baik? Ternyata dari segi mindset, dari segi pikiran mereka, mereka sudah memiliki pemikiran yang berbeda dibandingkan dengan orang yang biasa. Nah, di sini ketika kamu lihat di depan, di papan di depan ini, kamu akan lihat ada 3 hal yang akan saya share tentang pola pikir, tentang mindset, tentang bagaimana orang yang mampu melaksanakan atau mampu memanfaatkan waktu mereka dengan baik itu berpikir. Jadi kalau misalkan nanti akan saya share di sini, kamu akan tahu, oh ternyata orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik, oh ternyata dia berpikir seperti itu, gitu ya. Dan ini juga saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, dan alhamdulillah ketika saya menerapkan ini, saya jadi berupaya untuk terus-menerus memanfaatkan waktu yang saya miliki dengan lebih baik lagi. Oke, kita akan langsung aja buka. Di sini ada 3, saya akan share 3 hal kepada kamu semuanya. Bagaimana sih pemikiran-pemikiran atau mindset yang harus kita miliki agar kita dapat memanfaatkan waktu yang kita punya dengan lebih baik lagi. Oke, yang pertama, ini ada 1, 2, dan 3. Tapi untuk pertama ini, kalau misalkan saya boleh cerita gitu ya, yang nomor 1 ini adalah hal yang paling mempengaruhi saya untuk bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, karena ini yang paling mempengaruhi, jadi kalau kata orang itu save the best for the last. Jadi ini akan saya buka di akhir aja. Jadi nanti saya akan langsung mulai di yang kedua. Oke, saya akan mulai yang kedua. Apa sih yang kedua yang membuat orang, pola pikir yang membuat orang itu dia kemudian bisa memanfaatkan waktu mereka dengan sangat baik? Yang kedua, yang pertama yang akan saya buka adalah irreversible. Nah, seperti yang kamu tahu teman-teman semuanya, ini kalau misalkan apa sih arti kata irreversible? Irreversible itu adalah arti di mana sesuatu yang sudah keluar itu tidak bisa balik lagi. Jadi kalau misalkan ini berlaku juga buat waktu. Jadi orang-orang yang dia adalah top performance, orang-orang yang dia bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, dia selalu sadar, dia selalu berpikir, dia selalu mengingat dalam dirinya bahwa oh iya, waktu itu ketika dia sudah keluar, detik demi detik waktu yang sudah keluar itu tidak bisa kembali lagi. Hal ini berbeda dengan sumber daya lain yang kita miliki. Sebagai contoh, ketika kita misalkan memiliki uang. Ketika kita memiliki uang, kita keluarkan, otomatis ketika kita mengeluarkan uang, kita bisa mendapatkan atau mencari uang itu kembali. Tapi bagaimana dengan waktu? Esensinya ternyata waktu itu bersifat irreversible, atau waktu itu tidak bisa kembali lagi pada saat dia sudah digunakan atau dia sudah terbuang dalam hidup kita. Jadi kalau misalkan kamu nih sekarang, oke, coba kamu tebak, kamu sekarang itu sudah hidup berapa lama? Misalnya saya sudah hidup hampir 25 tahun. Kemudian kita hitung berapa detik yang kita sudah lewati, berapa menit yang sudah kita lewati. Semua hal yang sudah kita lewati itu ternyata tidak mampu lagi, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah mengembalikan lagi waktu yang sudah kita gunakan. Nah, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dia memiliki performa yang terbaik dan selalu memanfaatkan waktu mereka dengan baik, mereka selalu ingat ini. Ini adalah sebuah prinsip yang sangat penting. Dan apabila kamu juga menanamkan ini dalam diri kamu, maka kamu juga akan bisa belajar dari orang-orang tersebut bahwa oh iya, waktu itu bersifat irreversible. Oleh karena itu saya akan memutuskan bahwa mulai saat ini saya tidak akan lagi membuang-buang waktu saya untuk hal-hal yang percuma. Jadi dengan memahami bahwa waktu bersifat irreversible, kamu akan sangat-sangat memahami dan sangat-sangat menyayangkan kalau waktu kamu terbuang dengan sia-sia. Karena setiap waktu, setiap detik yang terbuang dengan sia-sia itu tidak dapat kembali lagi apapun yang kita lakukan. Masuk akal ya, Sobat Cerdas Mulia? Oke, selanjutnya saya akan membuka yang nomor 3. Apa yang nomor 3? Saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya, Sobat Cerdas Mulia sekalian. Yang selanjutnya adalah
20,000 days, 20.000 hari. Loh, ini apa maksudnya? Jadi seperti ini, sobat muda cerdas mulia sekalian. Pernah ada sebuah penelitian yang melakukan survei terhadap berbagai macam orang di seluruh dunia dari berbagai benua. Survei ini melakukan dan ingin menjawab pertanyaan, sebenarnya berapa lama sih harapan waktu hidup rata-rata setiap orang yang dimiliki di dunia ini. Ternyata dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dengan pola hidup orang yang semakin tidak sehat, dengan berbagai macam aktivitas yang membuat stres dan sebagainya, akhirnya disimpulkan dalam survei tersebut bahwa orang-orang di seluruh dunia dia hanya memiliki waktu harapan hidup rata-rata sebanyak 20.000 hari saja. Jadi bayangin nih, jadi setiap orang kalau misalnya dihitung dan berdasarkan hasil survei tersebut, ketika misalkan dilihat ternyata harapan rata-rata setiap orang hidup itu hanya 20.000 hari. Itu adalah harapan hidup standarnya. Kalau tergantung nanti kamu, kalau misalkan kamu punya pola hidup yang sehat, kalau misalkan kamu juga mampu menjaga diri kamu dari stres dan sebagainya, tentu saja mudah-mudahan insya Allah kamu akan mendapatkan waktu hidup yang lebih panjang. Tetapi secara survei membuktikan bahwa dengan berbagai penyakit komplikasi yang pernah ada dan ditemukan baru-baru ini, maka melihat banyak sekali harapan hidup manusia itu hanya 20.000 hari saja. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa dengan 20.000 hari ini agar bisa memacu kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik? Jadi gini caranya. Orang-orang yang terbaik memahami bahwa waktu mereka terbatas. Memahami waktu mereka terbatas dan bahkan dari segi riset pun diketahui bahwa harapan hidupnya hanya 20.000 hari saja. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang terbaik, mahasiswa-mahasiswi berprestasi dan juga pelajar-pelajar yang prestatif, mereka menyadari bahwa waktu mereka setiap harinya itu berkurang. Karena waktunya setiap harinya berkurang, maka mereka selalu berupaya untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan mereka dengan sadar menghitung berapa sih waktu yang sudah mereka gunakan, berapa hari waktu yang sudah mereka gunakan, dan berapa banyak yang tersisa. Gitu. Kalau kamu bingung, saya akan memberikan gambaran. Mungkin bisa tolong diambilkan spidol, ya. Saya akan mencoba untuk memberikan gambar bagaimana sih pola mindset 20.000 hari ini bisa mempengaruhi kita untuk menjadi lebih baik. Nah, terima kasih. Gini, jadi ketika kita menyadari bahwa waktu hidup kita hanya tinggal hanya secara standar itu 20.000 hari, orang-orang yang dia memanfaatkan waktu dengan baik, mereka menghitung berapa hari yang sudah mereka habiskan. Sebagai contoh, misalkan saya sudah hampir 25 tahun. Kalau misalkan 25 tahun itu dikonversi menjadi hari, maka kita bisa dengan hitungan kasar 25 dikali 365 hari. Ya, karena satu tahun itu sekitar 365 hari atau 366 hari. Dan ketika misalkan dihitung, misalnya saya sudah menghabiskan waktu saya sebanyak 8.212 per 20.000 hari. Nah, orang-orang yang terbaik, mereka selalu menghitung dan meng-countdown bahwa ternyata setiap harinya, pada saat setiap pagi, misalkan kau besok bangun gitu ya, bangun pagi, kemudian pasti ketika kau bangun, besok hari, saya termasuk, ketika sekarang 8212 hari saya sudah gunakan, besok saya akan menggunakan hari saya yang ke 8213. Dan ketika saya melihat ternyata di sebelah kanan ini ada per 20.000. Di situ saya menghitung, wow, ternyata saya sudah menggunakan banyak sekali waktu dalam hidup saya. Sudah 8.000 hari saya gunakan, dan itu berarti kira-kira sudah kurang lebih sepertiga waktu yang saya gunakan untuk hidup. Ketika kita misalkan melihat ini, kita akan senantiasa diingatkan bahwa oh iya, ternyata waktu saya terbatas, dan ternyata saya sadar bahwa waktu saya itu sudah banyak sekali digunakan. Nah, menggunakan metode 20.000 hari ini, saya sarankan kepada teman-teman mulai besok coba untuk hitung. Jadi sekarang hitung sudah berapa lama kamu hidup. Kalau misalnya kamu hidup sudah misalnya 19 tahun 2 bulan misalnya, silakan langsung dikalikan saja, sehingga kamu akan menemukan berapa hari kamu sudah hidup. Dan tambahkan angka itu setiap hari kamu menjalani kehidupan. Jadi misalkan sekarang kamu berada pada posisi 6.500, maka besok kamu tambahkan menjadi 6.501. Lusa kamu tambahkan menjadi 6.502. Besoknya lagi kamu tambahkan jadi 6.503, tapi ingat, selalu berikan per 20.000. Di situ kamu akan merasa bahwa wah, ternyata saya harus lebih memanfaatkan waktu. Karena apa? Ternyata secara tidak sadar kita merasa bahwa kita ini masih muda. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, ternyata waktu kita yang masih muda ini ternyata kita sudah menggunakan nyaris sepertiga waktu kita hidup di dunia. Masuk akal ya?
Oke, sekarang saya akan memberikan sebuah cara atau sebuah mindset yang paling mempengaruhi hidup saya untuk kemudian saya menggunakan waktu saya dengan jauh lebih baik lagi. Saya akan mulai buka yang ketiga, walaupun ini sebenarnya adalah yang paling berpengaruh dalam hidup saya. Yang ketiga adalah legacy. Saya selalu berpikir, bagaimana caranya di waktu saya yang singkat ini, yang sudah 8.200-an gitu ya, per 20.000, saya bisa menghasilkan karya-karya nyata. Saya bisa menghasilkan peninggalan-peninggalan untuk kebermanfaatan di dunia. Bagaimana dengan waktu saya yang irreversible, dengan waktu saya yang terbatas 20.000 hari, saya bisa menghasilkan karya yang bermanfaat untuk orang lain. Karena ternyata pada saat kita berpikir untuk menghasilkan manfaat ini, kita akan selalu berpikir, duh kalau misalkan nanti saya meninggal gitu ya, apakah saya hanya sekedar numpang lewat sebuah nama? Apakah batu nisan saya hanya sekedar, ya sudah dipatok di kuburan saya tanpa orang mengenal jasa-jasa saya, tanpa orang mengenal apa yang saya kontribusikan untuk dunia? Pertanyaannya, legacy ini, mindset untuk selalu memberikan legacy dalam hidup ini, mengubah hidup saya. Karena apa, teman-teman semuanya, saya punya beberapa teman seangkatan saya gitu ya, yang lahir pada tahun 90-an, dan secara mengejutkan, bahkan saya sendiri kaget gitu ya, saya menerima beberapa kali informasi bahwa teman-teman saya itu satu persatu sudah meninggalkan dunia ini di usianya yang masih muda. Dan macam-macam sekali sebabnya, ada yang dari kecelakaan, ada yang dari sakit, dan mereka meninggalnya secara tiba-tiba. Kalau dipikir-pikir, mereka usianya hanya baru 20 sampai 24 tahun. Namun soal umur kita tidak ada yang tahu. Dan berkaca dari kejadian-kejadian yang menimpa sahabat saya tersebut yang ternyata dia meninggal di usia muda, saya menjadi makin terpacu bahwa saya harus bisa meninggalkan sebuah legacy, sebuah karya, sebuah warisan yang bermanfaat untuk Indonesia dan juga untuk dunia. Salah satunya adalah bisa sahabat muda lihat semuanya, yaitu dengan melalui video ini. Dan juga sahabat juga bisa banyak sekali melihat artikel-artikel yang sudah saya tulis di blog saya di arirahmawan.net. Intinya adalah ketika saya berpikir untuk selalu menghasilkan legacy, kebermanfaatan, kontribusi atau karya, itu membuat diri saya menjadi jauh lagi menghargai waktu yang saya miliki. Karena saya selalu berpikir bahwa hidup kita di dunia tidak boleh hanya sekedar biasa-biasa saja. Hidup kita di dunia tidak boleh hanya sekedar lewat nama, namun kehidupan kita di dunia harus dipenuhi dengan karya-karya yang nyata. Dan karya yang nyata itu akan kita dapatkan, akan kita hasilkan setelah kita bisa memanfaatkan dan menghargai waktu kita dengan lebih baik. Itu saja dari saya, Ari Rahmawan. Jadilah pemuda yang lebih bahagia, berprestasi dan berdampak. Salam cerdas mulia.